Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video apa yang saya dapat di Karang Sambung. Eh, saya dan teman-teman saya di Karang Sambung itu melakukan ekskursi, yang dimana ekskursi tersebut ke Karang Sambung, bisa tepatnya mata kuliah Ganesha Bahan Galian. Saya dan teman-teman berangkat ke Karang Sambung itu pada tanggal 17 dan kumpul di ITERA itu sekitar jam 3 kurang. Dan di situ saya sebelum berangkat tuh prepare dulu. Setelah prepare, saya berangkat ke ITERA. Terus saya juga menunggu teman-teman saya untuk keberangkatan, dan berangkat itu di jam 4 kurang, setengah 4 itu saya sudah berangkat menuju pelabuhan. Setelah keberangkatan menuju pelabuhan itu di pelabuhan sekitar sampai jam setengah 6 atau jam 5 lah. Setelah itu saya dan teman-teman naik kapal menuju Jakarta. Setelah itu, setelah menunggu sejam lebih, tiba kami di Jakarta, berangkat bus, dan tidak lama itu nyampe di rest area untuk makan dulu. Setelah makan, kami lanjutkan. Singkat cerita, kami sudah sampai pada pagi hari di BRIN Karang Sambung. Lebih tepatnya itu saya tidak tahu, lupa desanya, tapi itu lebih tepatnya di Jawa Tengah, Karang Sambung. Dan itu sekitar pukul 10 pagi itu sampai 9 pagi nyampe. Setelah itu saya dan teman-teman menginap di bersih-bersih dan menginap. Sebelum menginap itu kami jam 11 pagi ada acara yang dikomandoi dari BRIN Karang Sambung tersendiri. Terus setelah bersih-bersih, kami siap-siap untuk kumpul di bawah, di tempat kumpul di BRIN-nya itu sekitar jam setengah 11. Nah, setelah kami kumpul, kami melakukan yang pertama itu kami mengunjungi Gunung Parang, yang dimana Gunung Parang tersebut terdapat batu-batuan. Nah, setelah itu kami mengunjungi yang kedua itu sungai, di mana sungai itu terdapat bekas batuan, yang dimana batuan tersebut hasil pecahan dari Gunung Merapi yang meletus. Gunung yang meletus. Setelah itu di situ tuh ada batu-batuannya, terlihatlah dari batu-batuannya. Terus saya juga melihat di situ juga ada orang menambang emas di sungai tersebut. Nah, setelah itu kami bergerak geser ke sungai satu lagi, yang dimana sungai tersebut juga terdapat batu-batuan. Tapi sebelum perjalanan itu kami makan terlebih dahulu, istirahat terlebih dahulu sebelum ke sungai tersebut. Setelah kami ke sungai tersebut, kami ingin mengunjungi sungai yang satu lagi, tetapi dalam keadaan hujan. Jadi kami
menunggu terlebih dahulu. Setelah itu kami berteduh dan ternyata alhasil dibatalkan untuk ke sungai tersebut. Setelah itu kami menuju pulang dalam keadaan hujan, dimana itu sekitar jam 4 atau jam 5. Terus setelah itu kami sudah sampai ke hotelnya, bersih-bersih. Setelah bersih-bersih kami istirahat. Setelah itu malamnya kami kumpul lagi untuk membahas materi apa yang didapatkan yang tadi bersama Pak Denny dan Pak Edo. Setelah itu saya membahas materi. Di situ juga ada pretest yang dimana apa sih yang kita dapatkan di situ tadi. Materi tersebut dijelaskan oleh Pak Denny dan Pak Edo. Setelah itu sebelum itu juga kami juga melakukan makan terlebih dahulu baru mengikuti tersebut, dan itu selesai di sekitar jam 10 atau jam 9 malam. Setelah itu saya dan teman-teman bebas mau makan, mau belanja, mau jalan-jalan juga nggak apa-apa. Itu sampai jam 11 malam, kalau nggak jam 12 malam itu sudah ditutup pintunya, jadi tidak jadi untuk jalan-jalan. Alhasil ya istirahat di penginapan mes BRIN Karangsambung. Setelah itu kami beristirahat sampai pagi, yang dimana pagi tersebut itu kami mengganti kegiatan yang kemarin sore itu terhalang hujan. Jadi kami menggantinya di pagi hari, itu sekitar jam 8:30, 9 sampai jam 10. Yang pertama kita mengunjungi batu-batuan yang dimana di BRIN tersebut terdapat batu-batuan yang berhasil diambil dan ditaruh di BRIN tersebut. Banyak macam batuan dari Karangsambung tersebut yang ditaruh di BRIN tersebut. Di situ juga kami mengelilingi batu-batuan itu dan dijelaskan batuan-batuan tersebut. Setelah itu kami sebelum jam 10 itu kami juga masuk ke BRIN-nya, ke dalam BRIN, dan jelaskan batuan-batuan tersebut. Ada bongkah-bongkahan yang batuan tersebut mengandung emas dan banyak lagi. Batuan tersebut juga dijelaskan kepada pihak BRIN-nya, dan kami juga mengelilingi tersebut, yang dimana terakhir juga kami mengunjungi ruangan itu, yang dimana ruangan itu menyimpan batu-batuan tersebut, yang suhunya ruangan tersebut suhunya minus, yang dimana itu sangat dingin, dan situ menyimpan batu-batuan. Di ruangan tersebut menyimpan batu-batuan, banyaklah berbagai batu-batuan yang disimpan di dalam ruangan tersebut. Setelah itu kami kan pulang dari BRIN itu sekitar jam 10 menuju Jogja, yang dimana mau ke Jogja itu istilahnya kami liburan. Perkiraan sampai Jogja mungkin sekitar jam 3. Alhasil baru sampai Jogja itu sekitar jam 4:30. Kami di Jogja cuma 3 jam, dan situ pun juga bebas mau kemana, beli oleh-oleh atau kemana. Setelah itu kami pulang dari Jogja itu sekitar jam 7 malam. Setelah itu kami pulang dari Jogja itu menuju
Lampung kembali dan sampai ke pelabuhan Merak itu sekitar jam pagi subuh. Dan setelah pagi subuh itu kami sampai ke Merak jam subuh, pokoknya subuh itu jam 5 atau jam berapa itu sampai ke Merak dan bergegas, dan kami sampai Lampung itu sampai Bakauni sekitar jam 9 pagi dan sampai Itera sekitar jam 10, setengah 10 gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang batu-batuan apa sih yang terdapat di situ. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang plagioklas. Nah, plagioklas ini yaitu sekelompok mineral feldspar yang banyak ditemukan pada batuan beku dan metamorf. Mineral ini memiliki warna putih hingga abu-abu, sering tampak seperti kaca buram. Plagioklas berperan penting dalam membentuk jenis batuan beku karena komposisi bisa menunjukkan apakah batuan itu bisa mafik, menengah, intermediat, atau asam felsik. Nah, ini juga saya temukan di Gunung Parang, yang di situ saya menemukan itu dan sempat membawa sampel tersebut. Yang kedua yaitu tekstur vanerik atau vanerik. Tekstur vanerik butiran mineral terlihat jelas oleh mata telanjang. Ini menunjukkan bahwa batuan beku intrusif, yaitu terbentuk di dalam kerak bumi pada pendingin yang lambat sehingga kristal dapat tumbuh besar. Contohnya batuan granit atau diorit. Saya juga kemarin di Gunung Parang juga menemukan tekstur vanerik ini. Yang ketiga yaitu feroksin atau piroksen warna hitam. Feroksin yang ini mineral berwarna hitam kehijauan yang umum batuan mafik atau basa seperti basal atau gabbro. Piroksen merupakan indikator batuan yang terbentuk dari magma bersuhu tinggi dengan kandungan silika rendah hingga sedang. Terus tekstur diabas. Saya juga menemukan tekstur diabas ini di Gunung Parang. Tekstur diabas ini dia tuh tekstur peralihan antara vanelik dan avanitik. Batuan ini sering dampak seperti beras putih-putih dan hitam. Saya juga membawa sampelnya, sempat saya bawa pulang juga. Batuan ini tuh membeku di bawah permukaan dangkal sehingga pendinginan cukup cepat, namun masih sempat membentuk kristal kecil-kecil. Warna lapuk dan warna segar. Yang kita ketahui warna lapuk itu lebih ke kuningan. Yang ini menunjukkan proses oksidasi mineral besi seperti piroksen atau biotit. Warna segar abu-abu, kondisi batuan yang belum terpengaruh pelapukan, masih memperlihatkan warna asli mineralnya. Terus lanjut ke komposisi mineral asam, basa, dan intermediate. Asam atau felsik. Gaya silikat mineral cerah seperti kuarsa, feldspar, contoh granit. Terus basa mafik, kaya besi dan magnesium, mineral gelap seperti piroksen dan olivin. Contohnya itu batuan basal atau gabbro. Intermediate, komposisi menengah antara felsik dan mafik seperti diorit atau andesit. Yang selanjutnya yaitu fenoris kasar atau ukinlusif bagian dalam. Fenokris, vanerik kasar, batuan dengan kristal besar terbentuk di dalam plutonik.
ukinslusif mengarah pada batuan intrusif yang terbentuk jauh di dalam kerak bumi dengan tekanan dan temperatur tinggi. Holmwood joint, kekar atau kolom. Holmwood joint dan kekar kolom. Holmwood joint, struktur bentuk tiang-tiang heksagonal yang terbentuk akibat pendinginan lava basal secara kontrusif. Contohnya yaitu Giant Causeway di Irian Utara atau di daerah lava basal di Indonesia. Saya juga mengunjungi ke Gunung Parang, itu terdapat rekahan kekar itu terlihat jelas di Gunung Parang tersebut. Terus kalsit dan reaksi dengan HCl. Kalau batuan diteteskan HCl dan berbuih mengandung kalsit atau CaCO3, reaksi ini menghasilkan gas CO2. Namun jika batuan tidak bereaksi dan terasa keras, kemungkinan mengandung kuarsa atau SiO2. Saya mengunjungi sungai yang dimana ujung tersebut juga terdapat batuan yang mengandung kuarsa atau tidaknya, dan itu bisa dibuktikan dengan kita meneteskan HCl ke dalam batuan tersebut. Jika berbuih, jadi batuan tersebut mengandung kalsit. Jika batuan tidak bereaksi, batuan itu mengandung kuarsa. Silika atau kuarsa. Nah, ini kuarsa merupakan bentuk kristalin dari silika SiO2. Dapat dikenal dengan keras, tidak terdapat digores dengan pisau, tembus cahaya, dan sering berwarna bening hingga abu-abu. Terus kita terdapat batuan tuf dan batuan piroklastik. Tuf itu batuan hasil pengendapan abu vulkanik, dan juga saya menemukan itu juga di sungai. Saya lupa sungai apa yang saya kunjungi, itu terdapat batuan tuf juga. Itu akibat dari letusan gunung api. Terus batuan piroklastik yaitu batuan yang terbentuk dari material letusan juga, abu, lapili atau bom. Nah, ini kekar atau sesar. Kekar atau joint rekahan pada batuan tanpa penggeseran. Jika berbentuk X atau berpasangan disebut kekar conjugates. Berpasangan biasanya akibat tekanan tektonik. Sesar atau fault, rekahan yang mengalami pergeseran blok batuan. Adanya cermin sesar fault mirror menunjukkan permukaan geser yang licin karena gesekan antar blok batuan. Nah, terus juga ada breksi dan rijang, yang dimana breksi tersebut batuan sedimen klasik dengan fragmen-fragmen tajam atau runcing, yaitu menandakan transportasi yang pendek. Rijang, yang dimana batuan silika halus hasil pengendapan dasar laut sering berwarna merah abu-abu, dapat menunjukkan aktivitas gunung api bawah laut. Kuarsit, foliasi, dan kristotistik. Kuarsit tersendiri batuan metamorf hasil metamorfisme dari batu pasir kuarsa keras dan berkilap. Foliasi, struktur bidang belah sejajar akibat tekanan metamorf, tampak pada batuan seperti filifit, sekis, dan gneis. Terus kristositik, tekstur khas batuan sekis dengan mineral besar seperti mika, granit, atau amfibol sejajar. Granit non foliasi, batuan yang mengandung kristal granit besar namun tidak menunjukkan bidang foliasi jelas, menandakan tekanan tidak terlalu efisiensi. Jadi kesimpulan saya dapat itu
saya di sana mendapatkan gambaran berbagai jenis batuan, dari batuan beku, sedimen, hingga metamorf, serta struktur geologi yang berbentuk akibat aktivitas tektonik dan vulkanik. Bisa disimpulkan bahwa saya sendiri bisa melihat secara langsung batuan akibat dari letusan Gunung Merapi tersebut itu masih ada, dan saya bisa menjadikan Karang Sambung kemarin itu pengalaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pengalaman saya kemarin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.